Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang implementasi pembelajaran dalam UBD dengan menggunakan buku teks. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Putri Maulina, Risma Rahmawati Fonna, Ulfa Jasmida, Mirdatul Humaira, Yayatul Akmal, Yuliana, Yulida Lase, Yuni Sukma, dan Zelfani Ayuza. Dalam mengimplementasikan pembelajaran UBD dengan menggunakan buku teks, itu terdapat 5 kasus, di mana setiap kasusnya itu membahas 2 ilustrasi. Pada kasus pertama, dengan ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Sedangkan pada ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Adapun pertanyaan dari kasus 1, yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi 1. Karena ilustrasi 1 menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dijadikan sebagai salah satu rujukan agar proses pembelajaran tidak bersifat kaku dan terbatas atau materi oriented. Hal ini berangkat dari pengertian sumber belajar, di mana sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa bahan, benda, alat, orang, teknik ataupun tempat yang dapat menunjang kegiatan belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar peserta didik dapat belajar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian ialah ilustrasi pertama. Hal ini karena ilustrasi pertama menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dalam proses belajar di sekolah memainkan peran sebagai pedoman dan salah satu sumber belajar yang bisa dijadikan referensi lain yang menunjang proses belajar. Peserta didik bisa menggunakan berbagai referensi lain yang menunjang proses pembelajaran dengan memaksimalkan sumber belajar lain, misalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses berbagai materi pembelajaran yang tersedia di internet. Pada kasus kedua, pada ilustrasi pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Pada ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaan pertama pada kasus 2, yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami terapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan perencanaan aktivitas pembelajaran dan kegiatan penilaian seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya dikaitkan dengan pengembangan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Kemudian pada pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian ialah ilustrasi kedua. Hal ini didasarkan pada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, pada kasus ketiga, pada ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Pada ilustrasi kedua,
Tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya. Sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan partisipasi hingga akhir. Pertanyaan pertama, pada kasus ketiga, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan ialah ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan pada pendidikan saat ini, peserta didik dituntut untuk belajar dari berbagai sumber belajar, agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik serta luas. Hal ini juga sesuai dengan pendidikan paradigma baru yang memberikan kesempatan kepada guru maupun peserta didik untuk mengeksplor materi dari berbagai sumber. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk panduan diskusi. Dalam ini, diskusi tidak hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan dapat merujuk pada berbagai rujukan lain, baik yang ada pada literatur ataupun pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, pada kasus keempat, pada ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pada ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Selanjutnya, pertanyaan pertama, pada kasus keempat, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu ilustrasi pertama, dikarenakan pada dasarnya guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus berurutan sesuai dengan urutan penomorannya. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Dalam mengimplementasikannya, guru dapat dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan kepada peserta didik dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap peserta didik. Dalam hal ini juga, pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, merdeka belajar dapat tercapai. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian ialah ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku. Akan tetapi, guru juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi guru ataupun peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lainnya sebagai referensi untuk melengkapi materi agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, pada kasus kelima, pada ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Kemudian, pada ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya, pertanyaan pertama, pada kasus kelima, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan ialah ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru maupun peserta didik tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber belajar saja. Sumber-sumber lain juga diperlukan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya lebih komprehensif.
Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya pada buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian ialah ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan ilustrasi pertama merujuk pada perkembangan zaman sekarang yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak, sehingga dalam pendidikan pun harus bisa mengimbanginya. Salah satu cara untuk merealisasikannya ialah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, baik itu yang didapat secara online maupun yang didapat secara offline. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.